Analisa mantan pelatih Manchester United, Erik ten Hag untuk duel timnas Indonesia versus Australia, skuad Garuda bisa menang. Mantan pelatih Manchester United, Erik ten Hag memberikan analisanya terkait laga timnas Indonesia melawan Australia. Kedua tim akan berduel dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret. Di atas kertas tentu Australia lebih diunggulkan untuk pertandingan ini karena komposisi tim yang mereka miliki. Sementara itu, Indonesia datang dengan status kuda hitam dan akan berjuang keras untuk bisa mencuri poin bahkan kemenangan di markas tim berjuluk Soceros tersebut. Tentunya, butuh kerja keras ekstra untuk bisa mendapatkan poin penuh di sana. Ten Hag menjelaskan bahwa Australia akan bermain dengan kondisi yang kurang ideal. Salah satunya karena mereka baru saja menunjuk Tony Popovic sebagai pelatih. Selain itu, Soceros belum memiliki lini depan yang tajam dan ini menjadi masalah di beberapa laga terakhir. Australia baru mengganti pelatihnya di babak kualifikasi ini, pelatih baru yang selalu ingin memainkan pressing tinggi, ucap Ten Hag. Tapi mereka juga punya masalah karena mereka tidak punya pemain yang bisa mencetak gol, dan lini belakang ditinggal pilar utama, kata Pira berkepala pelontos itu. Pelatih berpaspor Belanda ini melanjutkan bahwa Soceros sebenarnya bisa menampilkan permainan yang solid. Namun, lini depan yang kurang apik membuat mereka harus menerima hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Kondisi ini tentu harus bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia yang berambisi untuk mendapatkan kemenangan. Mereka bermain dengan baik hampir di seluruh bagian dalam permainan kecuali soal gol. Mereka kurang memiliki pemain bertipe finisher. Jadi saya rasa Indonesia bisa saja mendapatkan hasil positif dengan pemain yang mereka miliki sekarang. Lanjutnya, Ten Hag melihat bahwa Patrick Kluivert akan dalam tekanan demi memberikan kemenangan untuk Indonesia. Dia percaya Patrick sudah memiliki solusi terkait pertandingan hari Kamis nanti. Menurutnya, 1 poin sudah cukup positif karena ini adalah laga debutnya bersama timnas. Tentu saja akan ada banyak tekanan untuk pelatih baru, Kluivert, tapi saya percaya dia bisa sukses pada laga melawan Australia, lanjut Ten Hag dilansir dari Sex Stories. Jika bisa mendapatkan 1 poin, itu menurut saya menjadi awalan yang bagus untuk pelatih baru, tutupnya. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Skuad Garuda saat ini sudah datang dengan kondisi jauh berbeda. Dalam 1 tahun terakhir, Australia bakal berjumpa timnas Indonesia dalam 3 kesempatan berbeda. Gencarnya strategi naturalisasi yang ditempuh PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia memberikan hasil signifikan saat jumpa Australia. Pada pertemuan pertama di babak 16 besar Piala Asia 2023 di Januari 2024, Australia dengan mudah mempermak timnas Indonesia dengan skor 4-0. Kala itu, 7 pemain naturalisasi yang dipakai oleh timnas Indonesia. Rafael Struijk mengaku bahwa kekalahan pertamanya di Piala Asia 2023 adalah awal dari perjumpaan dengan Australia. Penyerang Brisbane Roar tersebut jadi pemain-pemain awal yang diminta Shin Tae-yong untuk menempuh proses naturalisasi. Kami bermain melawan mereka di Piala Asia dan kalah 4-0, tetapi itu terjadi di awal perjalanan ini, ujar Struijk saat mengenang kekalahan di babak 16 besar Piala Asia 2023 dikutip dari situs resmi AFC, Selasa, 18 Maret 2025. Dalam 20 menit pertama kami sangat kuat dan seharusnya bisa mencetak gol. Tapi setelah itu, Australia mulai mengendalikan permainan, dan kami bisa melihat kualitas mereka dalam mencetak 4 gol, ujarnya, mengakui keunggulan Australia di laga tersebut. Tak butuh waktu lama, timnas Indonesia tambah kuat secara signifikan saat kembali bertemu di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, ada 6 pemain naturalisasi dari pertemuan pertama lawan Australia. Keenamnya adalah Jai Idzes, Tom Haye, Nathan Choyaon, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes. Kehadiran ke-6 nama tersebut membuat timnas Indonesia tampil lebih baik saat jumpa Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 September 2024. Pasukan Garuda berhasil menahan imbang Soceros dengan skor imbang tanpa gol. Namun, pertandingan berikutnya berakhir 0-0 di kualifikasi Piala Dunia, dan menurut saya itu hasil yang adil. Bisa saja pertandingan itu berakhir dengan hasil berbeda, kata Struijk. Dalam 6 bulan berikutnya, timnas Indonesia menambah 7 nama dari sektor naturalisasi. 7 nama tersebut adalah Max Hilgers, Eliano Rejders, Kevin Dix, Pula Romeni, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. 4 nama terakhir bakal debut bersama pasukan Garuda pada laga lawan Australia di Sydney. Tentu,
Tambahan kekuatan ini tidak lagi membuat pasukan Garuda merupakan kekuatan underdog semata. Rafael Struijk punya keyakinan bahwa skuad Garuda bisa mendapatkan 3 poin dari markas Australia. Tetapi untuk pertandingan berikutnya, kami tahu itu akan sulit. Kami masih tim yang dianggap underdog, tetapi kami telah membuktikan bahwa kami bisa meraih hasil di sana. Kami akan melakukan segalanya untuk mendapatkan 3 poin, kata Struijk dengan nada penuh tekad. Pengamat Australia pesimis dengan kondisi tim Socceroos, Timnas Indonesia kans panen poin FIFA. Kondisi Australia yang tengah pincang jelang melawan Timnas Indonesia membuat sosok pundit ini jadi pesimis sekaligus jadikan sebagai Garuda untuk meraup poin FIFA yang cukup banyak. Timnas Indonesia diketahui bakal bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret sore pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Laga melawan Australia berpotensi jadi debut bagi beberapa nama di Timnas Indonesia seperti Ulla Romeni, Emil Audero, hingga sang pelatih baru dari Garuda yakni Patrick Kluivert beserta jajarannya. Di sisi lain, Australia diketahui tengah dalam kondisi pincang jelang melawan Timnas Indonesia. Pilar-pilar Australia seperti Harry Souttar, Alessandro Circati, hingga Thomas Deng dikabarkan akan absen melawan Timnas Indonesia. Pundit sepak bola Australia, yakni Paul Williams pun memberikan penilaiannya terhadap tim Socceroos asuhan Tony Popovic jelang melawan Timnas Indonesia. Pasalnya, ada beberapa pemain yang dinilai tidak layak masuk ke Australia untuk menghadapi Timnas Indonesia kelak. Kami kehilangan banyak pemain, jadi Popovic harus menunjuk banyak pemain lapis kedua, yang menjadi penyebab sebagian reaksi negatif tersebut, tutur pundit Australia Paul Williams, dikutip dari Kompas.com, Jumat 14 Maret. Bahkan, Paul Williams menilai skuad Australia untuk melawan Timnas Indonesia dan Cina kelak ialah yang terlemah. Menurut saya, ini adalah salah satu skuad terlemah kami selama ini, sebagian karena cedera yang kami alami, tetapi juga karena beberapa pilihan dari sang pelatih, lanjutnya. Tak cukup sampai di situ, Paul Williams juga heran mengapa sosok Nestori Irankunda yang merupakan pemain terbaik Liga Swiss bulan Februari lalu malah luput dari panggilan Tony Popovic untuk menghadapi Timnas Indonesia. Saya heran Nestori Irankunda tidak masuk dalam skuad. Dia adalah salah satu ancaman serangan terbaik kami dan tampil gemilang di Swiss, tandasnya. Paul Williams juga menilai beberapa pemain yang dipanggil oleh Australia tidak sedang dalam kondisi terbaiknya. Beberapa dari mereka yang dipilih tampil sangat buruk, Daniel Arzani, Nishan Velupillai, Adam Taggart. Kami memiliki banyak bek tetapi tampak sangat lemah di lini tengah, lanjutnya. Paul Williams pun dibuat pesimis dengan Australia jelang melawan Timnas Indonesia kelak. Saya masih melihat skuad itu dan bertanya-tanya dari mana datangnya gol dan kreativitas. Saya pikir kami cukup rentan melawan Indonesia dan Cina, pungkasnya. Di sisi lain, Timnas Indonesia bisa meraup poin FIFA yang cukup banyak jika berhasil mencuri 1 poin bahkan menang di kandang Australia. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ke-127 dunia, sedangkan Australia ada di nomor 26. Melansir dari laman footballranking.com, kalkulasi poin FIFA yang bisa diraih oleh Timnas Indonesia dapat diketahui. Jika Timnas Indonesia berhasil menang melawan Australia, maka poin FIFA skuad Garuda bakal panen sebesar 20,76 angka. Apabila berakhir imbang saja Timnas Indonesia bakal meraup poin sebesar 8,26 angka atas Australia. Sedangkan jika Timnas Indonesia kalah dari Australia, maka Garuda akan kehilangan 4,24 angka di ranking FIFA. Menarik untuk dinantikan bagaimana jalannya pertandingan antara Timnas Indonesia dengan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelak. Persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin ketat. Bahkan, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, ikut menyoroti persaingan sengit yang terjadi di grup yang dihuni oleh Timnas Indonesia. Hingga saat ini, ke-6 tim yang tergabung dalam grup C masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dalam klasemen sementara, Jepang masih kokoh di puncak dengan raihan 16 poin dan hampir pasti mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia. Sementara itu, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Di posisi ketiga, Timnas Indonesia memiliki 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Namun, keunggulan selisih gol membuat skuad Garuda menempati peringkat yang lebih baik. Situasi ini membuat persaingan di grup C semakin menarik. 6 tim masih memiliki peluang besar untuk lolos, baik secara otomatis dengan menempati 2 peringkat teratas, maupun melalui jalur playoff jika finish di posisi 3 atau 4. FIFA pun tak ketinggalan mengomentari ketatnya persaingan ini dengan menuliskan dalam akun resminya, Grup C ketat. Pertarungan di Grup C akan kembali berlangsung pada 20 Maret 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga yang sangat krusial. Di pertandingan lain,
Jepang akan berhadapan dengan Bahrain, sementara Arab Saudi akan melawan Cina. Kemudian, pada matchday ke-8, timnas Indonesia akan menantang Bahrain, sedangkan Jepang bertemu Arab Saudi dan Australia menghadapi Cina. Hasil dari dua pertandingan ini akan sangat menentukan nasib setiap tim dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Dengan format kualifikasi yang mengizinkan dua tim teratas lolos langsung ke Piala Dunia, serta peringkat ketiga dan keempat harus melewati babak keempat, semua tim masih memiliki kesempatan besar. Timnas Indonesia pun berambisi untuk mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Legenda Timnas Australia, Tim Cahill akui kekuatan Timnas Indonesia di bawah naungan Patrick Kluivert. Legenda Timnas Australia, Tim Cahill, memberi peringatan pada negaranya untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia. Sebab, dia menilai skuad Garuda kini berada pada level yang sama dengan Soceros. Tim Cahill memuji pelatih Australia, Tony Popovic, yang menjadi penerus Graham Arnold sejak September 2024, namun tetap mengingatkannya dengan ujian di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia seorang profesional, dia pelatih hebat, bahkan orang yang lebih baik lagi, dan dia akan diuji, karena itulah sifat dari pekerjaan ini, ujar Tim Cahill dinukil dari Terroir yang mengutip Australian Associated Press. Dia memiliki kumpulan pemain berbakat, tetapi jika melihat tim seperti Timnas Indonesia dan Arab Saudi, negara-negara di Asia ini sejajar, bahkan beberapa lebih baik, dan itulah kenyataan sepak bola saat ini, jelasnya. Sepak bola Asia, kata Tim Cahill, sulit untuk ditebak, kekuatan setiap negara kini sudah merata. Dia mencontohkan Qatar yang terseok-seok dalam persaingan di grup A walau berstatus juara Piala Asia. Jadi, saya mendoakan yang terbaik untuknya, dia pelatih yang baik dan orang yang baik, dan butuh waktu untuk menerapkan gaya bermainnya serta mengenal tim, karena waktu bersama para pemain sangat terbatas dan tidak banyak waktu latihan. Indonesia pun seperti Australia, mereka memiliki pelatih baru. Namun deretan pelatih dan asistennya memiliki pengalaman yang luar biasa. Ini tentu ancaman, tegasnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan harapannya agar Timnas Indonesia dapat langsung lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa harus melalui putaran keempat kualifikasi. Menurutnya, ini adalah target yang realistis mengingat performa tim Garuda sejauh ini. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perolehan 6 poin. Jika berhasil finish di posisi dua besar, Indonesia akan langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Erick Thohir menegaskan bahwa kelolosan langsung akan memberikan keuntungan besar bagi tim Garuda. Jika Indonesia lolos tanpa playoff, mereka akan memiliki waktu lebih banyak untuk persiapan dengan 8 pertandingan uji coba internasional. Namun, persaingan di grup C sangat ketat. Jepang hampir dipastikan lolos dengan 16 poin. Sementara Australia di posisi kedua dengan 7 poin. Indonesia, Cina, Arab Saudi, dan Bahrain sama-sama mengumpulkan 6 poin. Indonesia masih memiliki 4 pertandingan tersisa. Pada 20 Maret 2025, tim Garuda akan menghadapi Australia, diikuti dengan laga kontra Bahrain pada 25 Maret. Kemudian, di bulan Juni, Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 5 Juni sebelum melawan Jepang pada 10 Juni. Dari 6 pertandingan yang telah dimainkan, Jepang berada di puncak klasemen dengan 16 poin. Australia di posisi kedua dengan 7 poin, sementara Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina masing-masing mengumpulkan 6 poin. Dengan selisih poin yang tipis, peluang Indonesia untuk merebut tiket otomatis masih terbuka lebar. 4 laga tersisa akan menjadi penentu nasib Indonesia. Jika mampu meraih hasil positif, tim Garuda bisa mencetak sejarah dengan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Masa depan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk disimak. Salah satu pemain andalan Garuda, Maes Hilgers, mengungkapkan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia bisa bersaing dan membuat kejutan di fase ini. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial di bulan Maret, yaitu melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Kemenangan atas Soceros akan menjadi modal besar untuk menempati posisi kedua klasemen. Sementara itu, hasil imbang yang didapat di kandang Bahrain sebelumnya harus dibayar dengan kemenangan demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Hanya 2 tim terbaik di grup ini yang akan mendapatkan tiket otomatis ke putaran final, sementara peringkat ketiga masih harus melewati babak playoff. Situasi ini membuat perjuangan Garuda semakin berat, namun Maes Hilgers optimistis bahwa skuad Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level dunia. Dalam wawancaranya dengan FIFA,
BFC20 itu menegaskan bahwa Indonesia memiliki pemain-pemain berkualitas yang sedang dalam performa baik. Ia juga yakin bahwa timnas Indonesia akan mendapatkan pengakuan dan rasa hormat yang layak di pentas internasional jika mampu menampilkan permainan terbaiknya. Seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain sepak bola yang hebat. Kami akan mendapatkan rasa hormat yang layak. Itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan jika itu terjadi, ujar Hilgers. Lebih lanjut, Hilgers menegaskan bahwa impian terbesar seorang pemain sepak bola adalah bisa bermain dan bahkan memenangkan Piala Dunia. Baginya, bertarung demi nama bangsa adalah kebanggaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kompetisi klub manapun, termasuk Liga Champions Eropa. Bagi saya, memenangkan Piala Dunia bahkan lebih istimewa daripada menjuarai UEFA Champions League. Ini adalah tentang negara Anda, bangsa Anda. Anda membuat semua orang bangga, termasuk diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Ini sangat besar, berbeda dengan sepak bola klub, tutupnya. Dengan keyakinan tinggi dari para pemain seperti Hilgers, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dan mengukir sejarah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah Garuda mengejutkan Asia dan mendekatkan diri ke putaran final? Semua akan terjawab dalam laga-laga mendatang. Kok aneh? Vietnam yang biasanya tukang nyindir, kini malah dukung timnas Indonesia ambil banyak poin di Australia. Vietnam melalui media lokalnya kini malah berbalik mendukung perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Padahal, biasanya mereka dikenal kerap berlaku julid kepada timnas Indonesia yang mereka anggap sebagai saingan terberat di level Asia Tenggara. Beberapa hari lagi, perjuangan Patrick Kluivert untuk mendampingi timnas Indonesia menuju pencapaian prestisius yaitu lolos ke Piala Dunia 2026 mendapat ujian besar. Australia dan Bahrain sebagai tim papan atas Asia mencoba untuk menghadang si anak bawang, timnas Indonesia yang kepengen merasakan pentas tertinggi sepak bola. Segala persiapan diupayakan oleh timnas Indonesia. Lewat PSSI, mereka memanggil 19 pemain diaspora Eropa yang akan berseragam merah putih. Bahkan 3 nama diantaranya yaitu Emil Audero, Dean James, hingga Joey Plupesi baru saja mengambil sumpah sebagai WNI pada Senin, 10 Maret 2025, silam. Sontak saja, kekuatan baru yang dibawa Patrick Kluivert ke Australia maupun Bahrain kelak sudah mulai membuat para calon lawan ketar-ketir. Mereka pun tidak menyangka kenapa wajah di timnas Indonesia berubah cukup signifikan. Bahkan mereka lumayan familiar dengan para pemain itu karena tampil di Eropa. Tidak tanggung-tanggung, suara dari luar negeri begitu keras akan gebrakan yang dilakukan timnas Indonesia ini. Ada dari mereka meminta FIFA dan AFC mengusut kondisi itu. Kekhawatiran kian menjadi-jadi lantaran timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Patrick Kluivert hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di atasnya. Sedangkan angka mereka sama dengan 3 tim lainnya, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Di sisi lain, solidaritas justru ditunjukkan oleh Vietnam, rival sekaligus saudara dekat timnas Indonesia yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Vietnam yang biasanya sering menyindir apapun langkah timnas Indonesia, sekarang malah mendukung maksimal perjuangan tetangganya itu. Melalui media setempat yaitu Dantri, Vietnam melihat secerca harapan bagi skuad Patrick Kluivert untuk menapak lebih jauh di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan tanpa sebab mereka bilang begitu. Pasalnya, timnas Indonesia masih dalam jalur yang benar untuk bersaing memperebutkan 1 tiket lolos. Tim asuhan pelatih Patrick Kluivert itu berada di peringkat ketiga setelah 6 kali melakoni babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, kata media Vietnam. Artinya, tim Indonesia berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 jika mampu bermain apik di 4 babak tersisa, tulis Dantri. Namun, persaingan untuk mendapatkan tiket Piala Dunia di grup C saat ini sangat ketat karena selisih poin antar tim tidak terlalu signifikan, paparnya. Oleh karena itu, pertandingan antara Indonesia dan Australia pada 20 Maret dianggap sebagai titik balik utama dalam perebutan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, jelas Dantri.